Selamat pagi buat adik-adik semua di rumah. Saat ini Tante percaya adik-adik di rumah sekarang dalam keadaan senang, sukacita, bergembira karena ini hari Minggu. Kita kembali datang kepada Tuhan lewat ibadah Victory Kids. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Ya, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi hari ini kami datang kepada Tuhan bersyukur atas segala pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terbukti pagi ini Tuhan, kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh bersuka cita, kami boleh penuh damai sejahtera karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan lewat puji-pujian, lewat nyanyian kami untuk menyenangkan tanda bukti syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Terpujilah namamu, berkati juga Tante yang melayani firman Tuhan, pujian juga, baik musik, biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Berkati juga orang tua yang mendampingi adik-adik kami di rumah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mulai acara Victory Kids saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Adik-adik di rumah udah siap memuji Tuhan? Siap ya. Oleh sebab itu adik-adik, saya semua bangkit berdiri, ikutin gerakan Tante. Semuanya bergerak ya. Kita bersorak-sorai, bersenang-senang memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan malas-malasan. Gerakan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita pakai tangan kita pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Kita akan pujian lagi, Tuhan Allah di tengah kita. Dia mengasihi
adik-adik di rumah, kita sudah memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah melompat-lompat, kita sudah bersorak-sorai memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya adik-adik, kita akan mau menyembah Dia. Kita akan memuliakan Dia lewat pujian kita. Kita angkat pujian Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih Bapak, kami akan Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi kekuatan kami Tuhan, bahwa kasih-Mu tak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa membimbing kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sudah menguatkan anak-anak-Mu melalui pujian-pujian yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak, Engkau hadir di dalam setiap hati anak-anak Victory Kids Tuhan. Mari buka jamah hati mereka Tuhan, sehingga saat cerita firman-Mu disampaikan, mereka boleh mengerti Tuhan, dan mereka boleh menerimanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang bekerja melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan boleh sampai Bapa. Dan Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Engkau sucikan dia Bapa, sehingga saat dia menyampaikan firman-Mu Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Engkau dan menjadi berkat buat anak-anak Victory Kids. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Halo Victory Kids, Shalom. Semua diberkati hari ini? Iya, puji nama Tuhan. Hari ini semua Victory Kids diberkati oleh Tuhan. Tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua bergembira ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya dimanapun adik-adik berada, kita semua diberkati ya. Oke adik-adik, untuk selanjutnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik Victory Kids akan menyediakan Alkitab. Semua buka Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan dari Kejadian 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kejadian 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Oke adik-adik, nanti akan beri judul Yakub melakukan kesalahan. Adik-adik, Yakub melakukan kesalahan. Kalau minggu lalu sudah dengar cerita tentang Yakub, bahwa Yakub mengakali siapa? Kakaknya Esau ya, dengan menyuruh untuk menjual hak kesulungannya atau menukar hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Nah adik-adik, sekarang judul cerita kita hari ini, Yakub melakukan kesalahan. Setelah Yakub sudah melakukan kesalahan yang pertama kepada Esau, maka Yakub melakukan kesalahan lagi kepada Esau lagi. Kesalahan apa ya yang dilakukan Esau terhadap yang dilakukan Yakub terhadap Esau? Dengarkan ya ceritanya ya. Nah adik-adik, tante boleh bertanya kepada adik-adik semua. Adik-adik Victory Kids, pernahkah adik-adik Victory Kids berbohong? Siapa pernah berbohong? Iya, semua pernah berbohong. Tante juga pernah berbohong ya. Nah adik-adik juga pasti pernah berbohong. Contohnya Abang Marcel menyumputkan boneka dedeknya. Terus adiknya Gloria cari-cari di mana ya? Aku tadi naruh di sini, tapi kemana? Terus adiknya Gloria bertanya, "Abang di mana boneka aku?" "Gak tahu." "Abang tadi di sini, aku naruh tadi di sini. Itu boneka kesayanganku yang baru dibeli mama. Di mana?" "Gak tahu." Abang Marcel senang kalau dedeknya nangis, senang kalau dedeknya jengkel, senang kalau dedeknya marah gitu. Abang Marcelnya diem, dia nggak mau kasih tahu, dia berbohong. "Aku nggak nyimpan kok, aku nggak tahu di mana, nggak tahu di mana." Dia berbohong kepada adiknya. Itu kalau abang berbohong kepada adik itu dosa nggak? Iya dosa dong. Nah, terus adik-adik misalkan Marcel nih punya jajan yang banyak, terus
ditaruh di suatu tempat. Kemudian adiknya Gloria ngambil tanpa diketahui oleh abangnya. Terus dia ambil, gak akan tahu abang, aku ngambil satu deh cikiknya, gak akan tahu. Terus dia makan. Tiba-tiba Marcel melihat, kemana ya cikiku ya? Siapa yang makan ciki aku? Gak tahu bang. Jangan bohong, bohong itu dosa. Gak tahu, aku gak makan kok. Kata Gloria dalam hatinya, aku makan. Yang berbohong siapa? Gloria. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau dimakan bilang dimakan, kalau nggak dimakan nggak dimakan ya. Karena sekalipun adik, kalau kita berbohong, itu tetap dibilang dosa. Nah, adik-adik, atau pernahkah adik-adik dibohongin orang lain nggak? Misalkan nih, teman-teman, aku pengen memasak telur yang enak, pengen belajar untuk masak telur. Gimana ya caranya? Mungkin teman-teman pada tahu. Oh, gampang. Gimana caranya? Ambil telur, kocok. Terus apalagi bumbunya? Kasih gula merah, kocok. Terus apalagi? Bikin cukai 1 botol, kocok. Oh gitu. Terus rasanya gimana? Enak. Terus cengikan yang banyak. Masa? Oh, pakai bawang daun enggak? Enggak. Pokoknya itu pakai cuka, enak pokoknya. Namun di dalam hati temannya itu dia pengen mengerjain temennya, menipu temannya supaya tahu akibatnya nanti gimana kalau dia masak telur. Enak gak ya? Gimana rasanya? Kemudian temannya ini mencoba, dia masak seperti yang disuruh temannya, dia goreng lalu dimakan. Kenapa? Kata ibunya. Aku tadi belajar masak telur, dikasih tahu temanku, katanya bumbunya cuka yang banyak, gula merah yang banyak, cengek yang banyak. Tahu-tahu hasilnya seperti ini. Temanku membohongin aku. Aduh kesel, aduh jengkel. Nah, itu adalah contoh membohongin teman. Itu contoh kita dibohongin orang. Kesel nggak adik-adik kalau kita dibohongin orang? Kesel. Kadang kita kayak emosi gitu. Kenapa ya dia membohongin saya? Nanti aku balas, suka gitu ya. Aku balas dendam, dia bohongin aku. Aku juga nanti akan bohongin dia. Nah, kejadian seperti itu bisa sering terjadi kepada adik-adik. Tapi sakit hatinya kalau kita dibohonginnya. Kalau tidak adil apalagi. Kita sangat sedih dan sakit rasanya. Nah, adik-adik, cerita seperti inilah terjadi kepada Esau ketika Yakub membohongi atau menipu daripada Esau. Nah, adik-adik, berbohong itu adalah dosa. Menipu itu dosa enggak? Dosa. Kalau berdusta dosa enggak? Dosa. Berbohong, menipu, dan berdusta itu adalah dosa. Firman Tuhan katakan, jangan saling mendustai, ya. Itu boleh dapat dilakukan di setiap rumah kita masing-masing. Jangan saling mendustai, jangan saling membohongi, ya. Hidup kita harus adil seimbang, harus saling memberkati. Adik-adik, keluarga Ishak adalah keluarga yang diberkati Tuhan di sepanjang hidupnya dan sampai sekarang dia sudah tua. Nah, pada saat dia sudah tua, dia sudah tidak bisa melihat lagi, dia sudah tidak bisa mengenal siapa yang di depannya, tetapi dia mengenal suara. Ya, dia hanya bisa mengenal suara. Dia berpikir, waktu saya sudah tidak lama lagi, mungkin waktu saya sudah waktunya saya akan meninggal, tapi apa yang harus saya lakukan? Lalu dia ingin memberkati anak sulungnya, yaitu Esau. Anakku Esau, sini. Apa Pak? Sebentar lagi umur saya sudah tidak lama lagi. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberikan seluruh berkat kepada engkau. Maka pergilah engkau berburu dan carilah seekor binatang dan kelolalah dengan enak buat saya. Setelah saya sudah memakan makanan yang sudah engkau sediakan itu, maka saya akan memberkatimu. Nah, adik-adik, siapa yang tidak mau diberkati?
tentu kita semua diberkati oleh Tuhan, ya, diberkati oleh orang tua. Adik-adik, dengan semangat Esau dia pergi. Wah, aku mau diberkati orang tuaku. Kalau tak kemarin saya ditipu atau diakalin oleh adik saya, sekarang saya mau mendapatkan berkat yang limpah. Dia semangat, dia pergi untuk berburu dan mencari seekor binatang. Dia pergi adik-adik dengan semangatnya dan karena kepingin dia diberkati oleh orang tuanya. Adik-adik, setelah rencana Ishak memberkati Esau, ya, istrinya yang bernama Ribka mendengar rencana apa yang direncanakan oleh Ishak terhadap Yakub. Apa yang dilakukan Ribka, istrinya Ishak? Dia panggil anak kesayangannya, yaitu Yakub. Yakub itu adalah anak kesayangan Ribka. Dia panggil anaknya, "Hai Yakub, ke sini." "Ada apa, Mama?" "Sini, bapak kamu berencana akan memberkati Esau dengan mencari seekor binatang dengan berburu. Jadi sekarang dia udah pergi. Sekarang kita mau siapkan 2 ekor kambing dari kandang kita. Sekarang ambil 2 ekor yang bagus, yang masih muda. Kita akan kelola dan kita akan masak seperti kesukaan bapak kamu. Maka kita akan berikan nanti. Terus biar kamu diberkati oleh ayahmu." Kemudian Yakub tidak langsung melaksanakan itu. Dia berpikir, "Enggak Mama, enggak Ibu. Kalau nanti saya mau diberkati ayah, kan tahu. Kan tangan saya kan, kulit saya kan licin. Terus kalau kulit kakak Esau kan berbulu. Kalau nanti bapak meraba saya, ketahuan dong aku Yakub. Nanti bukan berkat yang datang, tapi kutuk yang datang kepada aku." Itu kata siapa? Yakub. Apa yang dikatakan oleh ibunya, Ibu Ribka? Dia berkata, "Gak apa-apa, aku itu urusanku. Kutuk itu sudah menjadi urusanku. Biar aku yang menanggung kutuk itu. Udah ambil aja. Pokoknya berkat itu akan bagian kamu. Sekarang ambil 2 ekor domba. Kita biar Mama yang kelola, nanti kamu tinggal membawa." Adik-adik, Yakub mengambil kedua anak domba itu, lalu memberikan kepada ibunya, lalu memasak dengan enak, mengelola seperti kesukaan Bapak Ishak. Setelah sudah disediakan dengan enak, ditaruh, dipersiapkan, Ribka berpikir, apalagi yang harus kupersiapkan? Oh iya, baju Esau. Dia ambil baju Esau, baju yang indah, dia pakaikan kepada Yakub. Apalagi ya, oh iya, kulit tangannya. Dia ambil kulit dombanya, dia palutkan ke tangannya. Lalu dia palutkan juga ke lehernya, supaya kelihatan berbulu. Ketika nanti Bapak Ishak akan meraba anaknya, maka dia akan tahu bahwa itu adalah Ishak. Semua dilengkapi oleh Ribka. Yakub diperlengkapi dengan begitu nyaman. Setelah itu Yakub membawa makanan ini. "Bapak, siapa itu?" Nah, bapaknya berkata siapa itu karena dia tidak tahu siapa yang masuk. Dia Esau atau dia Yakub. "Siapa yang datang?" "Aku, anak sulungmu Esau," jawab ya Yakub. Dia berbohong. Dia bawa makanan. "Loh, cepat sekali kau memburu seekor binatang. Sudah selesai. Sudah dimasak dengan enak." "Sudah, Ayah." Dia bawa. Dalam hatinya, kok asa cepat sekali berburu dan mencari dan mengelolanya. Dia pikir seperti itu sama Ishak. Dia masuk. "Sinilah, kemarilah, dekatlah. Aku akan meraba engkau. Apakah kau benar Ishak atau Yakub? Saya akan meraba engkau. Mendekatlah ke ayah." Didekatin sama Esau. Sama Yakub, didekatin ayahnya. Diraba tangannya. Oh iya, ini kulitnya kulit Esau. Oh iya, lehernya diraba. Oh iya, ini kulit lehernya kulit Esau. Tapi kenapa suaranya suara Yakub? Dia curiga, tapi dia berkata, "Benarkah kamu Esau?" "Iya." "Kalau begitu, kemarilah, bawa makanan yang kamu kelola itu, biar ku makan. Nanti setelah aku selesai memakannya, aku akan memberkatimu." Dia kasih makanan itu adik-adik. Lalu dimakan sama ayahnya Ishak dengan enak dan sampai habis.
Adik-adik, setelah itu mendekatlah kau anakku, saya akan mencium kamu. Diciumlah anaknya ini, anaknya Yakub ini, baunya seperti bau Esau karena dia memakai baju Esau. Nah, setelah itu adik-adik, Ishak memberkati Yakub yang mengaku-ngaku Esau. Berkat apa yang diberikan Ishak kepada Yakub? Kita akan baca dalam Kejadian 27 ayat yang ke-29. Tanti akan bacakan ya. Kejadian 27 ayat yang ke-27. Maaf saya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Adik-adik, selesai sudah Bapak Ishak memberkati Yakub dengan berkat yang penuh. Semua diberikan kepada Yakub. Dia tahu bahwa itu adalah anak sulungnya. Setelah Ishak sudah memberkati Yakub, Yakub keluar dan pergi keluar dari kamar ayahnya. Tiba-tiba datang lagi siapa? Esau. Anak sulung beneran. Anak sulung yang sesungguhnya membawa makanan yang diperintahkan oleh ayahnya. Ayah, bapak, aku sudah datang. Bangunlah. Aku sudah membawa makanan yang sudah diperintahkan oleh ayah. Kaget. Kaget gak? Siapa yang kaget? Ishak. Siapakah gerangan yang tadi yang sudah kuberkati, yang sudah membawa makanan, yang menyerupai seperti Esau? Aku tadi sudah memberkati Ishak. Aku tadi sudah memberkati Esau. Dia berpikir, oh, berarti itu bukan Esau. Itu adalah Esau anakku. Aduh, sakit hatinya. Dia sedih. Dia sedih sekali karena dia berpikir bahwa Yakub menipu kakaknya. Dia berpikir bahwa Yakub melakukan kecurangan. Terus bagaimana, Pak? Aku gak jadi diberkati. Berkat itu sudah tidak bisa diubah lagi, anakku. Aku sudah memberikan semuanya kepada adikmu Yakub. Aku tidak tahu kalau itu Yakub. Setahu saya bahwa itu adalah Esau. Akhirnya adik-adik, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Esau? Dia menangis meraung-raung. Bapak, bagaimana? Aku sudah capek. Udah capek berburu. Udah capek memasak. Aku udah semangat. Aku udah mikir bahwa Bapak akan memberkatiku dengan semangat. Aku kerjakan ini, Bapak. Tapi kemana berkat itu? Kenapa aku tidak diberkati? Dia menangis, dia meraung-raung, dia sakit hatinya. Berkatilah aku sisa daripada berkat Yakub. Tidak, anakku, sudah tidak ada lagi. Semua sudah kuberikan kepada adikmu. Dia sudah mendapatkan semuanya. Dia menangis lagi. Terus apa yang menjadi bagianku, Bapak? Bukankah Bapak yang menyuruh aku untuk menyediakan dan mengelola seekor binatang? Masa Bapak tidak mengenal bahwa itu adalah Yakub? Esau meraung-raung, dia menangis, dia sedih. Kemudian berkat apa yang didapatkan oleh Esau? Ishak berfirman dalam ayat yang ke-39. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya
tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dan langit di atas. Engkau akan hidup dan pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Adik-adik, berkat yang sudah diberikan oleh Ishak tidak bisa diubah lagi. Apa yang sudah diberikan kepada Yakub tidak bisa diambil lagi. Ishak Esau menangis dan menangis dan menangis dan memohon, berkati aku Bapa, sedikit pun berkati aku. Tetapi itu tidak bisa lagi diberikan karena sudah diberikan penuh kepada Yakub. Adik-adik, siapa yang tidak sakit hati kalau terjadi seperti itu? Mungkin kita secara manusia berpikir, adikku jahat, akan kubunuh, akan kukejar, akan kumatikan. Pasti akan terjadi seperti itu. Adikku jahat. Nah, adik-adik, cerita selanjutnya masih ada. Apa yang akan terjadi ketika Esau sudah mendengarkan ucapan bapaknya? Apa yang akan terjadi? Apakah dia mengejar Yakub? Apakah Esau akan berusaha membinasakan Yakub? Dengarkan nanti cerita selanjutnya ya. Jangan sampai tidak mendengarkan cerita selanjutnya supaya adik-adik tahu apa selanjutnya. Nah, adik-adik, inti dari cerita Yakub ini bahwa apa yang sudah terjadi, apa yang dilakukan oleh Yakub, apa yang dilakukan oleh Ribka, bukan perbuatan yang patut dicontoh, bukan perbuatan yang patut ditiru. Apa yang dilakukan oleh Yakub itu akan menimbulkan kesedihan bagi adiknya, bagi kakaknya, bagi keluarga, akan menimbulkan kemarahan, kesedihan, emosi, ya. Apa yang dilakukan oleh Yakub itu adalah dosa besar di hadapan Tuhan, sangat dosa besar di hadapan Tuhan, dan dosa bagi saudara dan juga ayahnya. Nah, adik-adik, rencana Ribka dan Yakub menimbulkan masalah bagi keluarga Ishak. Dari situ keluarga Ishak itu menjadi tidak bahagia lagi karena pertengkaran daripada Yakub dan Esau akibat daripada berkat. Esau kehilangan berkat Ishak yang seharusnya Esau kehilangan berkat Ishak yang seharusnya menjadi miliknya. Adik-adik, Ishak juga sangat-sangat sedih dengan mengingat bahwa seharusnya berkat yang harus diberikan itu hanya kepada anak sulungnya, tetapi ditipu oleh anaknya Yakub. Bukan tidak sedih Ishaknya, bapaknya sedih. Nah, itulah hal yang tidak perlu dicontoh. Kita harus belajar untuk bersikap jujur, baik kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua, kepada sekeliling kita, kepada siapapun. Perbuatan jujur kita, sikap jujur kita adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, sekalipun kita tidak di dekat orang tua, atau mungkin kita jauh dari orang tua, kita harus selalu dibekali dengan sikap jujur, karena itu adalah modal paling utama. Dimanapun kita berada, kalau kita hidup jujur, maka kita hidup tenang, bahagia, enak rasanya menjalankan hidup tanpa ada keraguan-raguan, tanpa ada bayangan-bayangan yang negatif. Tapi kalau kita hidup jujur, maka kita hidup akan bahagia, hidup senang. Jadi adik-adik Victory Kid, dari sekarang kita harus belajar untuk hidup apa? Jujur, bersikap jujur ya. Jangan mencontoh perbuatan daripada Yakub, itu tidak baik. Nah, akan menimbulkan apa? Kesedihan bagi keluarga, kesedihan bagi
abang atau adik ya. Tapi kita harus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, menyenangkan hati papa, menyenangkan hati mama, menyenangkan hati adik-adik ya. Nanti Marcel kembaliin bonekanya, jangan disumputkan terus supaya adik kembali senang. Jadi jangan suka saling menyakiti sesama bersaudara. Kita harus hidup saling mengasihi, saling berdampingan, saling adil. Karena itu adalah firman Tuhan. Kolose 3 ayat 9 mengatakan jangan lagi kamu saling mendustai. Itu tidak baik di mata Tuhan. Lakukan firman Tuhan dan jangan lagi suka berbohong, menipu, berdusta, tapi kita mari sama-sama untuk hidup jujur. Nah, ayat hafalan kita hari ini Kolose 3 ayat yang ke-9. Sama-sama katakan, jangan lagi kamu saling mendustai. Lagi, Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Oke adik-adik? Iya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Jangan lupa cerita selanjutnya masih ada minggu depan, ya. Jadi harus rutin, rajin untuk mengikuti cerita firman Tuhan supaya adik-adik tahu dosa seperti apa yang harus dijauhin, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengarkan firman Tuhan, terus dosa apa yang harus kita jauhin dari hidup kita. Mari kita mengikuti firman Tuhan selalu ya. Mari adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih tetap memberkati kami hingga sampai pada siang hari ini Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan. Engkau sudah mengajari kami Bapa. Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami hidup bersikap jujur di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, mampukan kami Tuhan, anak-anak Victory Kids, supaya dari sekarang Tuhan, anak-anak Victory Kids semakin belajar Tuhan mencintai kejujuran, semakin belajar memuliakan Tuhan lewat sikap perbuatan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kau memberkati Tuhan, Kau menjadi perlindungan, pemelihara dalam kehidupan anak-anak kami. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, kemampuan, jauhkan dari setiap mara bahaya. Namun biarlah Roh Allah akan senantiasa tetap menjadi Tuhan dan Allah kami, yang menjadi perlindungan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Firman Tuhan sampai di sini Tuhan. Kami percaya Roh Allah yang boleh bekerja bagi setiap anak-anak kami, baik di rumah mereka masing-masing. Biarlah Roh Allah yang terus akan bekerja, yang akan campur tangan terhadap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menjadi syukur kami Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.